kata kerja. Jadi hari ini tidak ada partikel dan segala macam, hanya akan bahas, ya kalau sempat 50 kata kerja, tapi ya paling enggak kita mengerti cara menggunaan kata kerja, perubahannya gimana, terus kalau misalnya mau dijadiin pertanyaan gimana, lalu semoga sampai bisa menjawab. Oke, pertama kita ulang dulu sebentar. Oke, saya sebenarnya sudah bahas tentang ini. Bapak Ibu masih ingat yang konsep kata kerja atau predikat. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, misalnya contoh seperti ini. Saya pakai baju, dia kerja, atau siswa tulis. Atau bentuk dasar itu boleh berdiri sendiri. Bukan masalah benar atau salah, tapi bentuk dasar itu bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau di bahasa Korea, bentuk dasar adalah selalu berhubungan dengan huruf nu, yaitu bacanya ha, d sama a. Jadi bentuk dasar itu pasti ada hanya di paling belakang. Contohnya misalnya, jadi bentuk dasar mulainya dari sini, tapi kalau di dalam Korea tidak boleh berdiri sendiri. Terus kemarin atau hari ini tadi saya sudah kirimkan 50 kata kerja. Nggak mungkin kan sehari langsung hafal 50 kata kerja, tapi kalau Bapak perhatikan, nanti saya akan bahas latihan sama-sama. Belakangnya semua kata, belakangnya semuanya pasti bentuknya ta. Kenapa? Karena saya kasih semua kosakata yang bentuk dasar. Jadi, seperti yang sudah saya pernah bilang, kalau di bahasa Korea, predikat bentuk dasarnya ta. Tapi harus gabung dengan akhiran. Nah, kan belajar akhiran hari ini. Ada banyak berbagai macam jenis akhiran, tapi akhirannya yang paling sering dan Bapak Ibu harus tahu itu ada dua. Formal dan akhiran informal. Nah, jadi hari ini kita fokusnya ke 50 kata kerja plus akhiran formal plus akhiran informal. Nah, ini tujuan hari ini. Akhiran formal dan akhiran informal. Oke. Kita bahas akhiran formal dulu. Nah, ini 받침 비읍 tambah nida. Atau kita bilangnya 읍니다 atau 습니다. Nah, jadi kalau kita bicara tentang 읍니다 atau 습니다, berarti kita bicara tentang akhiran formal. Nah, kemarin Ibu Dian tanya bedanya 없습니다 sama 없어요 itu apa? Nah, secara artinya sama. Artinya sama. Tapi maknanya beda. Jadi akhiran itu kita beda kapan menggunakan yang formal, kapan menggunakan yang informal. Contohnya, di situasi formal, kita jarang menggunakan akhiran informal. Sama orang yang lebih tua, kita tidak mungkin pakai yang akhiran informal. Kalau percakapan, pakainya informal. Jadi, itu yang dibedakan. Artinya sama. Nah, caranya begini, Bapak Ibu. Selalu, ya, kita akan nanti mau belajar apapun, semua kata kerja itu selalu step pertamanya hanya dihapus. Teri, Selalu. itu suara ya, musiknya dikecilin dong. Suara musik. musiknya kecilin. Musik? Nggak ada musik? Ya. Nggak ada musik. Kenapa saya masuk musik ya? Saya nggak ada musik sama sekali.
Hmm. Tidak ada yang lain? Sama? Saya nggak ada aplikasi yang lain, cuma ini doang. Mungkin handphone Bapak. Oke. Lanjut. Oke, jadi step pertama itu selalu tanya dihapus. Ini selalu step pertama. Kalau akhiran formal, kita harus lihat huruf terakhir. Jadi paling pentingnya adalah lihat huruf terakhir. Oke, nah setelah tanya dihapus, kalau terakhirnya berakhiran dengan vokal, kita tambahkan yang rumus ini. 읍니다. Kalau terakhirnya vokal, kita tambahkan 읍니다. Kalau terakhirnya konsonan, kita menambahkan 습니다. Nah, jadi bedanya 읍니다 sama 습니다 itu ada di huruf terakhirnya vokal atau konsonan. Jadi ya nanti kita akan coba dengan contohnya. Tapi cara bedainnya 읍니다 setelah vokal, 습니다 setelah konsonan. Itu yang Bapak Ibu harus ingat. Oke? Nah, kita akan coba. Misalnya ada tulisan atau kata kerja seperti ini. Bacanya 먹다, 먹다. Nah, 먹다 itu artinya makan. Bapak Ibu ada di kosakata juga. Nah, 먹다 ini artinya makan. Ini adalah kata kerja bentuk dasar. Bentuk dasar. Kalau bentuk dasar, berarti tanya dihapus. Itu step pertama. Tanya dihapus. Berarti sisanya huruf mok. Nah, mok ini terakhirnya hurufnya apa? Ini. Berarti konsonan. Kalau terakhirnya konsonan, berarti kita menambahkan 습니다. 습니다. Berarti 먹다 akan berubah menjadi 먹습니다. 먹습니다. Oke? Nah, contoh yang kedua. Ada huruf kata kerja. Ya, jadi 먹다 sama 먹습니다 ini artinya sama. Cuma kalau untuk kalimat atau percakapan, Bapak Ibu nggak boleh menggunakan hanya 먹다. 먹다 itu hanya bentuk dasar. Jadi semua tata bahasa mulainya dari sini, tapi ini sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia tuh harus gabung dengan pasangannya, kayak Lego. Nah, jadi kalau ditanya 먹다 sama 먹습니다 artinya sama? Artinya sama. Cuma penggunaannya ini tidak boleh. Ini boleh dalam percakapan. Begitu. Oke. Contoh kedua. 가다. 가다. Kalau 가다 berarti ya sama. 가다 itu artinya pergi. Tanya dihapus. Berarti sisanya G sama A. Ka. Nah, kalau dia terakhirnya vokal, kita tambahkan biop nida. B-nya di bawah, tambah nida. Maka kada berubah menjadi kapnida. Kada berubah menjadi kapnida. Ya, kalau misalnya kita bayangin dengan suara lebih gampang. Jadi ada misalnya kata kerja kada, tanya hapus K, sisanya G sama A. Berarti dia terakhirnya vokal. Kalau vokal tambahin nida, jadinya kamnida. Bacanya seperti itu.
Contoh ketiga. 배우다. 배우다. Nah, 배우다 artinya belajar. Berarti ini ada dua suku kata, tiga, tapi tetap sama. Hanya dihapus. Berarti sisanya PU. Berarti terakhirnya vokal. Kalau terakhirnya vokal, tambahin yang rumus ini. Berarti bacanya 배웁니다. 배웁니다. Jadi tergantung dari huruf terakhir, konsonan atau vokal. Contoh satu lagi, 입다. 입다, 다nya dihapus. Berarti sisanya ip. Nah, kalau ip itu terakhirnya konsonan. Berarti tambahkan 입습니다. 입습니다. Jadinya kita bisa ganti seperti ini. 입다 berubah menjadi 입습니다. 입다 berubah menjadi 입습니다. Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sekarang? Ada pertanyaan? Ya. Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sekarang? Narasinya jangan. Oke, bagus. Lanjut. Oke. Terus, ada satu lagi. Ini adalah partikel objek. Udah sananya ini, Pak. Partikel objek ini 을 sama 를. 을 sama 를. Nah, 을 sama 를 ini sama cara bedakannya. Kalau terakhirnya konsonan pakainya 을, kalau terakhirnya vokal tambahkannya 를. Nah, nanti kita akan aplikasi. Nah, terus Bapak Ibu harus tahu di bahasa Korea itu ada dua jenis kata kerja. Jadi di Korea anggaplah ada 2000 kata kerja, ya. Setengahnya kita bilang kata kerja biasa, lalu setengahnya kata kerja yang ada tulisan hada. Jadi sering, nih kita akan belajar kata kerja yang ada hada. Hada itu sebenarnya artinya melakukan. Nah, saya akan beri contoh. Misalnya ada kata kerja seperti ini, kita baca 공부하다, misalnya 공부하다. 공부하다 artinya belajar. Tapi sebenarnya 공부 ini adalah kata benda asalnya. Jadi belajar kata bendanya apa dalam bahasa Indonesia? Pembelajaran? Ya, mungkin pembelajaran. Nah, jadi 공부하다 itu asalnya kata benda plus hada, makanya jadi satu kata kerja. Jadinya gimana? Melakukan pembelajaran. Makanya bahasa Indonesianya 공부하다 itu belajar. Tapi bisa dipisahkan seperti ini. Jadi 공부nya kata benda, hadanya kata kerja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat misalnya
ininya terpisah, seperti ini, 공부 spasi hada, jangan sampai kaget. Artinya melakukan pembelajaran. Bisa juga gabung partikel objek seperti ini. 공부하다 atau 공부를 ha다. Sebenarnya artinya sama. Cuma kita harus tahu konsep kata kerja hada. Karena materi ke depannya akan melibatkan kata kerja yang ada hadanya. Soalnya nanti tata bahasa dia punya rumusnya yang berbeda. Makanya saya harus jelaskan. Contoh kedua, misalnya ada kata kerja seperti ini. 일하다, 일하다. 일하다 itu artinya bekerja. Nah, berarti ini juga sama. Il sama hada, ini ilnya kata benda. Il itu berarti artinya pekerjaan. Il itu kata benda, artinya pekerjaan. Lalu hadanya melakukan. Jadi melakukan pekerjaan. Makanya bisa jadi satu kata kerja ilhada. Ilhada. Ini juga bisa dipisahkan. Jadinya ya, il tambah partikel objek 을. Jadinya il을 하다. 일을 하다. Nah, Bapak Ibu sih sebenarnya tidak begitu signifikan untuk menambahkan partikel objek. Tapi kalau Bapak Ibu lihat kata kerja yang ada hada, nanti harus tahu. Karena dia punya rumus tata bahasa yang beda dengan kata kerja biasa. Jadi ada dua jenis kata kerja, yang biasa dan yang ada hadanya di belakang. Oke, ada pertanyaan sampai sekarang? Kalau tidak, kita akan coba latihan. Nah, coba kita akan latihan. Misalnya, tadi saya sudah share ke Bapak Ibu 50, bukan tadi, kemarin. Nah, kemarin saya sudah share 50 kata kerja. Oke, kita coba sama-sama. Nah, ini yang saya share kemarin. Berarti yang pertama, nggak usah semuanya. Ambil contoh 5 aja. Tidak terlalu banyak. 5 saja. Nah, berarti misalnya yang pertama, kalau kita baca sama-sama, harida. Kidarida. Nah, kidarida itu artinya tunggu. Nah, kalau artinya tunggu, nah, kita akan ganti ke akhiran formal. Kalau kita ganti ke akhiran formal, berarti yang pertama kidarida. Misalnya seperti ini. Berarti tanya dihapus. Nah, sisanya kidari. Di itu terakhirnya vokal. Berarti kita menambahkan yang rumus vokal. Jadinya kidarib nida. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, tunggu itu kidarida, berubahnya menjadi kidarib nida. Karena setelah tanya dihapus, i-nya vokal. Nah, terus makanya kita masukkan rumus hachim biup di bawah, berubah menjadi kidarib nida. Oke, lalu contoh kedua.
Misalnya ada apa ya? Bekerja. Oke, bekerja. Nomor 12. Tadi bekerja bacanya ilhada. Ilhada. Nah, kalau misalnya ilhada berarti gimana berubahnya? Tanya dihapus. Sisanya ilha. Berarti karena terakhirnya vokal, kita menambahkan ilhabnida. Jadi Bapak Ibu kita bisa latihan. Ilhada. Tanya hapus, berarti sisanya H. Terakhirnya A, vokal. Maka kita menambahkan ilhabnida. Ilhada berarti berubah menjadi ilhabnida. Oke, ilhada berubah menjadi ilhabnida. Contoh lain. Duduk. Nah, nomor 7. Cari. Cari. Cari itu 찾다. 찾다. Bacanya 찾다. Nah, berarti kalau 찾다 berubah akhiran informal, tanya dihapus. Sisanya 찾. Kalau 찾 berarti 찾 karena berakhiran konsonan tambahkan 습니다. Jadi 찾습니다. 찾다 berubah menjadi 찾습니다. Jadi caranya seperti ini. Akhiran formal, pertama tanya dihapus, lalu kalau sudah, kita tambahkan berakhiran dengan konsonan atau vokal. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sekarang? Ada pertanyaan sampai sekarang? Oke. Lanjut. Misalnya yang saya pernah bahas. Nah, kita sekarang coba Bapak Ibu masing-masing, saya waktunya kasih 3 menit, 3 menit cukup. Ini ada beberapa kata kerja, coba kita ganti ke akhiran formal. 자다, 보다, 일어나다, 먹다, 마시다, 쓰다, 만나다, 앉다, 서다, dan seterusnya. Coba Bapak Ibu tulis, atau misalnya latihan ucap dalam 3 menit, gimana kalau ini berubah akan menjadi akhiran formal. Coba saja. 3 menit. Tiga menit, 3분.
Oke, sudah? Coba, kita coba. Saya yakin bisa, but let's try together. 자, pertama kata kerjanya 자다. Nah, 자다 ini artinya tidur. Bapak Ibu, 자다 ini artinya tidur. Nah, kalau kita ganti ke akhiran formal, tanya dihapus. Berarti sisanya 자. Nah, a terakhirnya vokal berarti berubah menjadi 잡니다. 자다 berubah menjadi 잡니다. Oke. Yang kedua, 보다. 보다 artinya melihat atau menonton. Berarti 보다, tanya hapus, terakhirnya o. Ini juga terakhirnya vokal. Berarti berubah menjadi 봅니다. 봅니다. Oke, yang ketiga, 일어나다. 일어나다 artinya bangun, berdiri, sama tanya dihapus, berarti sisanya a. 일어나. Karena ini juga vokal berubah menjadi 일어납니다. 일어납니다. Lalu contoh keempat, 먹다. Tadi saya sudah contohkan, 먹다 berarti artinya makan, tanya dihapus, sisanya 먹. Suaranya juga ada K, berarti kita tahu ini akhiran konsonan berubah menjadi 먹습니다. 먹습니다. Oke, kalau 먹습니다 artinya makan. Lalu yang kelima, 마시다. 마시다 artinya minum. Berarti kalau tanya dihapus, terakhirnya vokal juga berubah menjadi 마십니다. 마십니다. Oke. 쓰다 artinya menulis atau memakai. Tanya dihapus, terakhirnya s. Vokal, berarti bacanya 습니다. 쓰다 berubah menjadi 습니다. Yang keenam, ketujuh. 만나다. 만나다 artinya bertemu. Berarti tanya dihapus, 만나. Vokal lagi, berarti bacanya 만납니다. 만납니다. Lalu yang anta, duduk, di sini konsonannya ada dua. Berarti tetap sama. Tanya dihapus, bacanya 앉습니다. 앉습니다. Oke, anta itu artinya duduk. Ya. Lalu 서다, 서다 artinya berdiri, tanya dihapus, sisanya vokal. Berarti tetap 섭니다. 섭니다. Tadi saya sudah bilang 하다 artinya melakukan, berarti berubah menjadi 합니다. 합니다. 일하다 artinya bekerja. Ini tadi sudah contohkan 3 kali. 일하다 berubah menjadi 일합니다. 일합니다. 말하다 artinya bicara. Berarti berubah tetap sama. 말합니다. 말합니다. Ini juga sudah dicontoh. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat. Ada kata kerja hada. 일하다, 말하다, 공부하다. Oke, ini akan refresh meetingnya. Yang pertama sudah selesai. Saya akan kirim link yang baru.